Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanabila dengan NPM 247824. Pada video kali ini kita akan menganalisis data dan memvisualisasi. Kita akan menjalankan proses analisis data, menjalankan proses analisis data pelanggan telco, mulai dari pembersihan data hingga membuat visualisasi yang membantu kita memahami faktor-faktor penyebab pelanggan itu berhenti atau churn. Semua analisis kita lakukan menggunakan Python dengan bantuan library seperti Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan Plotly. Langsung aja. Nah, ini langkah pertama, kita import semua library yang kita butuhkan untuk mengatur gaya visualisasi agar lebih tersusun. Nah, setelah itu kita mengunggah si data tersebut, yaitu WAVN usage telco customer churn, agar bisa kita baca. Nah, kemudian di sini ada terdapat kode print sama dengan 80, print 5 baris pertama. Nah, ini adalah 5 baris pertama dari dataset. Kita bisa melihat kolom seperti gender, kita itu bisa melihat kolom seperti gender, kemudian senior citizen, tenor, kemudian monthly charge, dan current. Nah, kolom current ini ya yang akan menjadi target analisis kita, apakah pelanggan tetap berlangganan atau berhenti berlangganan. Nah, kemudian dari kode ini kita itu bisa melihat uh, 5 baris pertama, kemudian informasi dataset dan cek nilai kosong, akan mengecek nilai yang kosong. Nah, kemudian ini DF total charge, PD to numerik, kemudian DF drop dan DF drop duplicate. Lalu juga ada DF current binary. Nah, langkah ini itu akan mengubah kolom total change menjadi numerik. Nah, kemudian drop DF drop itu akan menghapus data yang kosong. Kemudian DF duplicate akan menghapus data yang duplikat. Lalu kita buat kolom baru bernama current binary ini untuk mengubah yes menjadi 1 dan no menjadi 0 agar mudah kita untuk menganalisisnya.
ini print current binary head. Sekarang itu dataset sudah bersih dan siap kita visualisasikan. Nah, ini visualisasi pembersihan data. Nah, sekarang kita ke visualisasi Unifreed. Untuk bagian kode yang ini, Fig Access, PLT subplots, itu dia akan menampilkan histogram pertama dari distribusi monthly charts. Dan total charge, yang dimana mencakup biaya bulanan pelanggan cukup bervariasi gitu ya. Tenor memiliki dua puncak, artinya banyak pelanggan baru dan juga pelanggan lama. Nah, total charge cenderung miring ke kanan, menandakan banyak pelanggan dengan total biaya yang rendah. Nah, kemudian ada Fig Access PLT subplot, monthly charge, Skybus, boxplot. Nah, dua boxplot ini, ya ini sama ini monthly charge dan total charge, itu menunjukkan bahwa ada beberapa outlier pelanggan dengan biaya yang jauh lebih tinggi dari rata-rata, terutama di kolom total charge yang kemungkinan merupakan pelanggan lama. Ini kemudian ada Fig Access PLT sub current like train, distribusi current status jumlah pelanggan. Nah, untuk pada kode ini dia akan menampilkan grafik outlook yang akan terlihat bahwa data itu tidak seimbang. Pelanggan yang tidak current lebih banyak. Selain itu, mayoritas pelanggan memiliki kontrak bulanan. Nah, sekarang kita ke visualisasi Beef rate. Di sini ada PLT figure, big size. Ini untuk menggambarkan visualisasinya untuk ukuran. Nah, scatter plot ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan nama tenor, pelanggan dengan tenor rendah dan biaya tinggi, dia itu akan divisualisasikan dengan warna merah, cenderung lebih current gitu ya. Sedangkan pelanggan dengan tenor tinggi lebih stabil gitu. Dengan tenor tinggi namun terlihat stabil. Nah, untuk SNS box plot contract monthly charge, itu adalah box plot yang menunjukkan bahwa kontrak bulanan memiliki biaya lebih tinggi dibanding kontrak tahunan. Nah, variasi biaya juga lebih besar, yang bisa jadi alasan mengapa mereka lebih mudah current. Nah, kemudian SNS count plot. Di sini ada kontrak current ya. Dari count plot ini lihat ya bahwa pelanggan kontrak bulan ke bulan, month to month, punya tingkat current tertinggi.
Sementara kontrak 1 tahun dan 2 tahun memiliki curve yang jauh lebih rendah. Nah, ini visualisasinya, scatter plot. Ini untuk indikator yang tadi, 1 itu yes, 0 itu no. Nah, pelanggan dengan tenor rendah dan monthly change tinggi cenderung curve. Pelanggan loyal, tenor tinggi, lebih stabil. Nah, kemudian di sini ada interpretasinya, month to month contract have higher median monthly charge. The largest variation in cost is in month to month contract. Jadinya month to month tuh lebih mudah curve gitu. Ya, selanjutnya untuk visualisasi multivariate. Di sini ada core, depth, tenor, monthly charge. Nah, dia itu heat map, korelasi. Nah, terlihat nanti ya tenor dan total charge berkorelasi kuat positif di angka 0,826. Tenor berkorelasi negatif dengan curve minus 0,35. Artinya semakin lama pelanggan bertahan, semakin kecil kemungkinan curve-nya. Lalu nah, di sini ada sampel DF tenor monthly length. Nah, ini akan memperlihatkan par plot distribusi antar variabel secara visual. Nah, kelompok Kern terlihat terkonsentrasi pada pelanggan dengan tenor rendah dan total biaya yang lebih kecil. Nah, ini bentuk visualisasinya, heat map korelasi variabel numeriknya. Nah, tenor dan total charge sangat berkorelasi, 0,2826, 0 minus 352. Ya, kemudian monthly charge berkorelasi positif lemah dengan curve 0,193. Nah, ini adalah sebuah pair plot yang menggunakan sampel untuk efisiensinya. Nah, di mana kelompok Kern terkonsentrasi pada tenor rendah, tidak ada pemisahan jelas, hanya berdasarkan monthly change. Ya, oke, selanjutnya kita ke visualisasi interaktif Plotly. Di sini terdapat fig, pace, scatter, tenor, monthly charge, Kern, color ininya. Nah, ini akan menampilkan grafik, bisa di hover untuk menampilkan detail pelanggan. Terlihat pola yang sama kalau misalnya ini dijalankan. Pelanggan baru dengan biaya tinggi lebih rentan curve. Kemudian fig pace, fixed variable contract curve, dia akan memunculkan bar chart interaktif yang menunjukkan jumlah pelanggan Kern berdasarkan jenis kontrak paling tinggi bulanan. Kemudian ada fig pace histogram. Nah, dia akan menunjukkan histogram yang akan memperlihatkan bahwa pelanggan fiber optik memiliki biaya tinggi dan tingkat Kern lebih besar. Nah, ini untuk scatter plot tenor phase monthly versus monthly, yang dimana hover itu menampilkan detail pelanggan untuk analisis lebih dalam ya. Pola Kern lebih jelas pada tenor 20 bulan.
di 20 bulan di sini ya. Nah, kemudian interpretasi selanjutnya itu adalah bar chart, yang dimana interaktif memudahkan komparasi nilai eksak dan month to month memiliki jumlah curve absolute yang lebih tinggi. Lalu di sini interaktif ini histogram monthly charge by internet service, yang dimana fiber optik itu biaya tertinggi, lalu DSL biaya yang sedang, no internet itu biaya yang rendah. Oke, mungkin cukup pada video kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.